Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillah ya Rabb. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Ilahun wahidun la ilaha illa anta. Subhanallah wa bihamdihi. La hawla wa la quwata illa billahil aliyul azim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin. Salamu alayka ya Rasulullah. Salamu alayka nuriddati wa sirri sarifi syairil asma'i was sifati wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du, ya ayyuhal muslimun. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila saliham falahum ajruhum inda rabbihim wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minas syaitonir rajim. Innal ladzina amanu wa amilus solihati yahdihim rabbuhum biimanihim tajri min tahtihimul anharu fi jannatin naim da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhirul da'wahum inil hamdulillahi rabbil alamin. Abah, ibunda, khususnya guru-guru kami Kiai Hafifi dan Kiai Mas Fathor yang saya muliakan. Monggo Abah jenengan masuk ke depan, monggo. Monggo jenengan langsung ke depan, monggo. Nggih. Nggih, monggo, silakan. Abah, bunda, tidak semuanya Tengkula bisa menyampaikan dalam bahasa Madura, sehingga beten kaula minta maaf bercampur bahasanya, nggih bunda, bercampur. Abah, bunda, beten kaula sungguh bersyukur dipertemukan oleh Allah
serangan panjenengan saja dalam keadaan yang sangat membahagiakan ini. Dan Bunda, panjenengan sudah bertemu dengan kami, sehingga jenengan harus menjadi ahli surga. Tidak boleh tidak, Abah, Bunda, tidak boleh tidak, tapi harus jenengan menjadi ahli surga. Bahkan jenengan tempuh surga itu tanpa harus melalui pengadilan akhirat, seperti halnya kemuliaan yang Allah berikan kepada kekasih-kekasih Allah di zaman Rasulullah. Ada 70.000 orang di zaman Rasulullah, sahabat-sahabat dekat Rasulullah, diberi kemuliaan oleh Allah, masuk surga tanpa harus melalui hisab. Bunda, Abah, jenengan perhatikan, sudah berapa lama kita memperjuangkan kehidupan dunia ini untuk kepentingan jasad kita ini. Sudah ada yang 30 tahun lamanya, sudah ada yang 40 tahun lamanya, sudah ada yang 50 tahun namanya, bahkan ada yang sudah sampai 60 tahun kita memperjuangkan kehidupan dunia ini untuk kepentingan jasad kita ini. Pontang-panting, kaki dijadikan tangan, tangan dijadikan kaki, malam dijadikan siang, siang dijadikan malam. Berjuang keras kita sedemikian rupa untuk kepentingan jasad ini. Pernahkah panjenengan berpikir bagaimana kepentingan jiwa kita ini? Bunda, Abah, pada saat jiwa kita ini lepas dari badan kita ini, tidak ada lagi yang mampu menemani jiwa kita. Tidak istri yang kita cintai, tidak anak-anak yang kita banggakan, harta, jabatan, pangkat, seluruh kemuliaan dunia tidak bisa lagi menemani kita. Hanya satu saja, Abah, Bunda, yang akan menemani jiwa jenengan pada saat menghadap Allah, menghadap para malaikat-malaikatnya. Hanya ada satu saja, yaitu keimanan panjenengan saja yang diwujudkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ada dua hal jalan untuk menuju sorga yang akan saya sampaikan kepada jenengan. Yang pertama, Bunda, berhati-hatilah jenengan di dalam melaksanakan kehidupan dunia ini, di dalam melakukan kegiatan-kegiatan keduniaan. Jangan sampai keimanan jenengan, keimanan panjenengan yang sudah diwujudkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu ternoda, apalagi hingga rusak karena kegiatan keinginan keduniaan kita yang terlalu besar. Boleh panjenengan saja menguasai kehidupan dunia ini, boleh Bunda, Abah, boleh jenengan, boleh kaya, boleh, tapi jalan yang harus ditempuh adalah jalan yang diridhoi oleh Allah dan jalan yang aman, yang tidak menyebabkan rusaknya keimanan panjenengan. Bunda, kalau panjenengan bisa memelihara keimanan jenengan dengan ikhlas, jenengan bisa menjaganya, maka tidak peduli seberapa banyak dosa jenengan, Allah pasti akan mengampuni.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah telah menjauhkan api neraka dari orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan ikhlas dan dengan harapan bisa bertemu dengan Tuhannya. Allah berfirman dalam sebuah hadis qudsi, sesungguhnya anak Adam telah berdoa kepadaku, telah memohon kepadaku, maka aku mengampuninya, walaupun dosanya sebanyak awan yang ada di langit dan sepenuh bumi. Apabila dia datang kepadaku meminta pengampunan, asalkan dia tidak melakukan perbuatan menyekutukan aku, maka aku akan datang kepadanya dengan memberi pengampunan sebanyak itu pula. Aba, bunda, kalau jenengan mempunyai keinginan-keinginan keduniaan, berhati-hati panjenengan aba bunda, jangan sampai jenengan mendatangi orang-orang yang Allah melarangnya untuk didatangi. Jangan sampai jenengan itu terjebak dengan perbuatan-perbuatan untuk mencapai hajat keduniaan itu dengan mengorbankan keimanan yang jenengan miliki. Kalau misalnya jenengan mempunyai perdagangan, hati-hati aba, jenengan mencari penglaris. Bunda, hati-hati, jangan sampai jenengan menggunakan penglaris dengan cara yang tidak diridhoi oleh Allah. Kalaupun jenengan mencapai penghasilan yang cukup dari jalan yang tidak diridhoi itu, tapi itu tidak akan memberikan kebahagiaan kepada jenengan, tidak akan memberikan kebahagiaan. Kalau jenengan sakit, bunda, aba, misalnya jenengan sakit, jenengan berhati-hati, mending jenengan berobat ke dokter. Tapi kalau misalnya jenengan sudah berobat ke sana kemari tidak sembuh, ambil sajadah jenengan, ambil tasbih jenengan. Barangkali Allah rindu kepada jenengan, ingin bersama jenengan. Datanglah jenengan kepada Allah, dan kalau jenengan datang kepada Allah dengan sungguh-sungguh, maka seluruh penyakit akan sembuh dengan izin Allah. Tapi kalau misalnya pun penyakit kita tidak sembuh aba, jiwa kita harus meninggalkan jasad kita, jenengan ikhlas. Asalkan jiwa kita meninggalkan jasad kita itu dengan membawa iman, keimanan yang sempurna. Lebih tinggi kesempurnaan keimanan jenengan, maka lebih besar kemuliaan yang Allah berikan kepada jenengan dalam kehidupan akhirat jenengan. Lebih besar pula, lebih besar. Semakin sempurna semakin bagus, semakin sempurna semakin bagus. Itulah aba, keistimewaan dari keimanan yang jenengan miliki, yang jenengan ucapkan dengan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu jalan yang kedua aba adalah jalan kesempurnaan ibadah. Bunda, aba, ibadah untuk sampai kepada Allah itu harus melalui 7 pintu langit, dan masing-masing pintu itu dijaga oleh para malaikat, di mana setiap ibadah yang ingin naik kepada Allah diperiksa dulu siapa yang melakukan ibadah itu. Dan 7 pintu langit malaikat itu bunda, aba, masing-masing melihat apakah yang melaksanakan ibadah itu di dalam hatinya ada penyakit. Kalau misalnya ada satu penyakit saja bunda, ibadah kita tidak bisa naik kepada Allah, diturunkan kembali oleh para malaikat yang membawanya. Dan
pohon daripada penyakit hati itu adalah disebut dengan hasad atau dengki. Jalan yang kedua ini Bunda, pagari hati jenengan Abah. Jangan sampai hati jenengan kemasukan sifat dengki. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, perumpamaan ibadah yang dilakukan oleh seseorang yang di dalam hatinya ada penyakit hasad atau dengki, maka sama seperti daun yang kering yang masuk ke dalam api. Abah Bunda jenengan perhatikan, kira-kira ada sisanya tidak daun yang kering itu kalau dimasukkan ke dalam hati? Maka Bunda, Abah jenengan pagari hati jenengan mulai sekarang, tidak besok Bunda, tapi sekarang. Jangan sampai di dalam hati jenengan itu terdapat penyakit dengki. Ibadah yang kita lakukan itu Abah Bunda itu tidak mudah, memerlukan banyak pengorbanan. Bangkitnya dari tempat wudhu, dari tempat duduk ke tempat wudhu, dari tempat wudhu ke tempat sholat, setelah itu takbir, seluruhnya memerlukan perjuangan. Maka jangan sampai ibadah yang kita lakukan yang sudah mengorbankan banyak tenaga dan waktu itu lalu dirusak dengan hal-hal yang tidak menguntungkan bagi kita. Bunda, Abah, kalau misalnya ada saudara jenengan yang bersalah kepada jenengan yang selama ini jenengan simpan, sebelum jenengan bangkit dari duduk jenengan maafkan Bunda, maafkan Abah, maafkan. Jangan jenengan simpan sampai besok pagi, sebab itu akan menghalangi ibadah malam jenengan. Itu akan menghalangi zikir yang jenengan lakukan di waktu malam. Maafkan Bunda. Kalau ada tetangga jenengan kanan kiri yang akhlaknya tidak baik, jenengan jangan simpan di dalam hati. Sebab itu adalah najis yang terberat yang masuk ke dalam hati. Ulama sufi mengatakan demikian, najis kalau berada di badan ini mudah membersihkannya. Dengan 7 bilasan air saja badan kita ini sudah akan menjadi suci. Tapi najis yang masuk ke dalam hati, 7 air samudra pun tidak akan mampu mensucikannya. Lalu dengan apa Abah Bunda mensucikannya? Jenengan maafkan, jenengan maklumi akhlak saudara kita yang tidak baik. Cukup jenengan mengatakan, barangkali kalau aku ada di posisi dia, aku juga akan melakukan hal yang sama. Atau kalau jenengan ini adalah seorang imam, seorang tokoh masyarakat, jenengan mengatakan, kalau aku tidak memberikan perhatian kepada dia, kalau aku tidak mencintainya, siapa yang akan membawa dia kepada Allah? Sakit memang jenengan Abah Bunda, memang sakit. Tapi sakit hatinya jenengan karena menahan kesalahan saudara, karena memaafkan saudara, maka Allah akan membayar sakit hati jenengan itu dengan bayaran yang sangat mahal. Bunda, jasad kita ini tidak pernah berpikir bagaimana nasib jiwa kita ini. Jenengan perhatikan, jasad kita ini Abah tidak akan pernah memikirkan bagaimana jiwa kita itu. Enak jiwa kita itu Abah, jasad kita enak. Begitu jiwa kita tinggalkan jasad ini, 1 minggu, 2 minggu, paling lama 1 bulan sudah hancur menjadi tanah. Tapi bagaimana perjalanan jiwa?
menanggung kesalahan-kesalahan yang disebabkan oleh jasad kita ini. Siapa yang tahu nasibnya, berapa tahun dia harus menderita? Bisa 100 tahun, bisa 200 tahun, bisa 1000 tahun lamanya, bahkan bisa lebih besar daripada itu. Tidak ada yang tahu batasan waktu. Sehingga sebenarnya yang harus lebih diperhatikan, bagaimana kepentingan jiwa kita itu. Dan jiwa kita itu hanya minta dua saja: sempurnakan iman dan sempurnakan ibadah. Dan dengan ibadah itu harus bisa menyeret kita, membawa kita, memaksa kita untuk melakukan kebajikan-kebajikan. Itulah ibunda, Aba, jalan untuk menuju sorga yang mudah, yang jenengan tidak ditarik biaya. Tidak bunda, tidak Aba, tidak ditarik biaya. Hanya jenengan perlu mau saja. Aku mau. Maka pada saat jenengan mengatakan aku mau, maka Allah akan datang kepada jenengan dengan jalan yang lebih cepat daripada jenengan datang kepada Allah. Itulah bunda, dua hal yang terpenting dalam agama kita yang ingin saya sampaikan pada hari ini. Lalu untuk menyempurnakan keimanan jenengan, jenengan lakukan 3 amalan sunnah. Hanya 3 saja bunda. Yang pertama, berpuasalah jenengan 3 hari dalam 1 bulan. Hanya 3 hari bunda, Aba, hanya 3 hari saja. 27 hari jenengan makan sepuasnya, minum sepuasnya, asalkan itu halal. Tapi korbankan 3 hari kenikmatan jenengan untuk bukti bahwa jenengan itu benar-benar cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, dan beriman terhadap kehidupan akhirat. Hanya 3 hari saja jenengan berpuasa tanggal 13, 14, 15 bulan purnama. Pada malam harinya jenengan lakukan sunnah yang kedua. Apa bunda? Jenengan dirikan ibadah malam, jenengan sholat. Setelah itu jenengan perbanyak istighfar, memohon pengampunan kepada Allah. Lalu jenengan perbanyak baca salawat, karena salawat itu adalah sumber dari seluruh rahmat. Lalu setelah itu bunda, jenengan perbanyak membaca kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, supaya keimanan yang jenengan miliki terus disempurnakan oleh Allah. Itulah sunnah yang kedua. Pertama adalah puasa 3 hari setiap bulan. Hanya puasa 3 hari setiap bulan. Saking cintanya Allah kepada jenengan, dengan berpuasa 3 hari dalam 1 bulan, maka Rasulullah sabdanya, barang siapa yang berpuasa 3 hari setiap bulannya, maka sama baginya dia sudah berpuasa sepanjang tahun. Kurang cinta apa Allah dan Rasulnya kepada kita? Hanya puasa 3 hari saja, tapi di jenengan diberikan kemuliaan oleh Allah, sama seperti berpuasa sepanjang tahun lamanya. Itulah yang pertama. Yang kedua, jenengan berzikir di waktu malam. Perbanyak jenengan istighfar, salawat, dan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Lalu yang ketiga bunda, kalau jenengan sudah berdiri di atas sajadah, lakukanlah sholat itu dengan sempurna, dengan sebaik-baiknya sholat yang jenengan bisa lakukan. Secara syar'i ada 4 hal yang jenengan harus perhatikan. Jenengan kalau berwudu, berwudulah yang bagus. Lalu pada saat jenengan membaca bacaan yang ada di dalam sholat, bacalah dengan santun, menggunakan akhlak. Aba, jenengan membacanya dengan akhlak, santun Aba. Karena sesungguhnya jenengan pada saat mengatakan Allahu Akbar, jenengan sudah berdiri di hadapan Rabb jenengan, Tuhan jenengan,
yang menguasai alam semesta ini, yang memberi kehidupan kepada kita, maka beriktikalah jenengan di dalam sholat itu dengan sebaik-baiknya etika yang jenengan pahami. Lalu yang ketiga, untuk menyempurnakan sholat jenengan itu, tiga dan keempat adalah ruku dan sujudlah jenengan dengan ruku dan sujud yang sempurna. Secara syar'i, ruku dan sujud yang sempurna itu dilakukan kurang lebih 7 detik lamanya. Tidak lama Abah, hanya 7 detik. Kita di hadapan TV, di tempat-tempat yang tidak memberikan kemuliaan kepada kita berjam-jam lamanya, tapi kita tidak pernah protes, jasad kita tidak pernah protes. Tapi pada saat jiwa kita dihadapkan kepada Allah, 7 detik lamanya saja, kadang jiwa itu tidak mau, Bunda, sehingga banyak di antara kita yang ruku dan sujudnya itu tidak sempurna, padahal ruku dan sujud itu merupakan kunci dari sempurnanya sholat. Setiap jenengan ruku dan sujud dengan sujud yang sempurna, maka 1 kali sujud Allah akan memberikan derajat yang sangat tinggi kepada jenengan, beberapa tingkat. Semakin bagus ruku dan sujud jenengan, semakin tinggi kemuliaan jenengan di hadapan Allah dan di hadapan para malaikatnya. Maka Bunda, untuk sholat jenengan tidak mudah. Jenengan duduk, berdiri, bangkit ke tempat wudhu itu tidak mudah. Jenengan sudah mengalahkan ribuan iblis yang menghalangi jenengan. Lalu jenengan dari tempat wudhu jenengan berangkat ke tempat sholat itu pun memerlukan pengorbanan. Lalu pada saat jenengan sudah berdiri di atas sajadah, jangan mau jenengan sholat jenengan itu dikuasai oleh iblis. Jangan Bunda, jangan Abah. Pada saat jenengan sudah berdiri di atas sajadah, maka lakukanlah sholat itu dengan sebaik-baiknya sholat yang bisa jenengan lakukan. Kalau jenengan bisa sempurna melakukan sholat, setelah jenengan selesai melakukan sholat, sholat itu berdiri di hadapan jenengan, lalu dia mengatakan, ya Allah, hambamu ini sudah memelihara aku, sudah memuliakan aku, maka aku memohon kepadamu, peliharalah dia, muliakan dia seperti dia sudah memuliakan aku. Lalu dengan para malaikat, sholat jenengan naik kepada Allah, seluruh pintu langit langsung terbuka, cahaya sholat jenengan melebihi cahaya matahari. Seluruh malaikat yang dilewatinya bersujud terhadap sholat jenengan. Lalu pada saat sholat jenengan berada di hadapan Allah, sholat jenengan bersujud di hadapan Allah, memintakan rahmat dan pengampunan untuk jenengan hingga hari kiamat lamanya. 1 sholat bersujud hingga hari kiamat. Lalu berapa malaikat kalau jenengan bisa melaksanakan sholat itu dengan sempurna yang akan sujud untuk memuliakan jenengan dalam kehidupan dunia ini dan juga dalam kehidupan akhirat kelak. Itulah Abah, Bunda, yang bisa saya sampaikan pada hari ini, malam yang mulia ini. Tidak terlalu detail saya membahasnya. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan bertemu kembali. Tapi Bunda, Abah, jenengan perhatikan, kita bertemu mungkin baru 1 tahun yang akan datang, tapi usia kita hanya 1 hari 1 malam. Rasulullah sabdanya, kalau kamu beribadah, maka beribadahlah seakan-akan usiamu tinggal malam ini. Belum tentu Abah kita ketemu di tahun depan. Jenengan jangan sampai lengah terhadap kepentingan jiwa jenengan. Jangan sampai jiwa jenengan itu mengalami penderitaan. Harus mulia, jiwa jenengan harus menjadi raja. Kita sudah kalah Abah, Bunda,
dalam kehidupan dunia ini kalah kita. Sudah kerja pontang-panting, tapi untuk memenuhi kebutuhan keseharian saja kita tidak cukup. Lalu apakah kita akan kalah lagi dalam kehidupan akhirat kita? Lalu apakah kita akan kalah lagi, akan menderita lagi dalam kehidupan kita? Rasulullah sabdanya, orang yang paling celaka adalah dia yang hidup dalam kehidupan dunia dengan segala bentuk keterbatasan, lalu dalam kehidupan akhiratnya pun dia berada dalam suatu penderitaan. Bunda, itulah hal yang sangat penting, dan saya minta kepada jenengan, sebelum jenengan bangkit berdiri dari tempat ini, berjanjilah jenengan bahwa jenengan akan melakukan dua hal yang utama yang saya sebutkan tadi di depan. Lalu jenengan berjuanglah untuk melakukan 3 amalan sunnah. Mudah-mudahan rahmat Allah turun malam ini kepada kita semua, sehingga kita diberi kekuatan oleh Allah untuk melakukan apa yang kita bicarakan pada malam ini. Untuk mengakhiri ini, Bunda, saya mengajak jenengan Abah untuk bersahadat 3 kali saja bersama saya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Monggo Abah, Bunda, monggo. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rasulullah, ya malaikatil muqarrabin, ya malaikatullah, saksikan kami bersama saudara-saudara kami pada malam ini telah memperbarui 2 kalimat syahadat kami. Kesaksian kami, ya Allah, bahwa tidak ada Tuhan yang pantas disembah kecuali Engkau, dan kami telah memperbarui kesaksian kami bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah utusan. Maka kami memohon kepadamu, ya Allah, dengan 2 kalimat syahadat yang kami bacakan ini, berikan kepada kami semua, khususnya saudara-saudara kami yang duduk bersama kami saat ini, jalan kemudahan untuk mencapai kesempurnaan iman kepadamu, iman yang Engkau ridhoi, iman yang bisa memberikan kebahagiaan, iman yang bisa memberikan kemuliaan, iman yang bisa menjamin keselamatan dari kehidupan dunia kami hingga dalam kehidupan akhirat kami. Kami memohon ampun kepadamu, ya Allah, atas segala dosa dan kesalahan kami, dosa yang kami sembunyikan, dosa yang kami tampakkan, dosa yang kami ketahui atau dosa yang tidak kami ketahui. Kami memohon ampun kepadamu, ya Allah. Ampuni juga, ya Allah, kesalahan kami kepada kedua orang tua kami, kepada bapak ibu kami, ya Allah. Kami memohon ampun kepadamu, selama ini kami tidak bisa membahagiakan beliau berdua, ya Allah. Apa yang menjadi haknya kadang kami ambil untuk kepentingan pribadi kami. Apa yang seharusnya kami lakukan kepada beliau itu pun tidak kami lakukan, karena kelalaian kami terhadap diri kami, karena kami terlalu mementingkan kehidupan pribadi kami, sehingga kami melupakan apa yang menjadi hak dan kewajiban kami kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, apapun yang kami lakukan pada hari ini, kami memohon rahmat-Mu, ya Allah. Turunkan rahmat-Mu kepada kami semua, sehingga dengan rahmat-Mu, ya Allah, kami mempunyai kekuatan untuk melakukan apa yang kami bahas pada malam ini, ilmu yang Engkau bahas pada malam ini.
Sesungguhnya Engkaulah yang berkuasa atas segala sesuatu. Kami memohon kepadamu ya Allah, kabulkan permohonan kami. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin biidnillah wa ridallah. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bunda, Abah, minta maaf kalau ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.